Jadi setelah bahas tentang ruang lingkup yang subjek penelitian, sekarang kita membahas tentang yang objek kajian. Nah, objek kajian itu adalah isu yang diangkat dari sumber yang dipilih. Untuk objek kajian akuntansi pemerintah sendiri, terutama akuntansi pemerintah pusat, itu segala sesuatu tentang sistem akuntansi dan pelaporan pada pemerintah pusat di kementerian lembaga atau satuan kerja di bawah kementerian lembaga, meliputi pembahasan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan baik secara keseluruhan maupun secara khusus per akun pada laporan keuangan. Nah, sumber materi yang ada ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat ini. Jadi ada referensi objek kajian, diantaranya PSAP. Ya, kan PSAP ada banyak tuh, bisa dilihat sendiri di guidebooknya ya. Dari PSAP 1 sampai PSAP 14. Terus ada objek kajian yang dapat dipilih seperti akuntansi aset lainnya, belanja beban transfer, anggaran dan pendapatan, akuntansi kas dan segala kas. Nah, ini seperti yang tadi dibilang dapat dipersempit lagi. Misalnya akuntansi belanja beban dapat dipersempit fokus pembahasannya hanya pada pos belanja modal atau belanja pegawai, seperti yang sudah dibahas juga pada matkul terkait. Karena akuntansi pemerintah pusat itu bisa ngambil pendapatan beban, bisa ngambil aset, laporan keuangan dan sebagainya. Lalu ada referensi pustaka. Nah, referensi pustaka ini referensi untuk ngambil mengenai pembahasan lebih lanjut tentang mengenai objek kajiannya. Yang pertama, paket Undang-Undang Keuangan Negara. Pasti udah tahu kan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perbendaharaan, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lalu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Nah, terus yang PMK ini mengenai PMK pemerintah pusat tentang sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat, PMK tentang jurnal akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi pemerintah pusat, tentang PSAP basis akrual pada pemerintah pusat. Terus ada ya seperti yang sudah diomongin tadi, ada PSAP, ada IPSAP. Terus untuk buletin teknis yang khusus untuk pemerintah pusat itu Bultek 01 tentang neraca keuangan pemerintah pusat. Terus ada Bultek itu ada banyak ya, jadi bisa dilihat satu persatu sesuai dengan objek kajian yang diambil nantinya. Terus untuk pemerintah pusat lagi bisa diambil dari buku yang khusus untuk pemerintah pusat, itu contohnya yang poin G oleh Sri Surya Novi, judul bukunya Akuntansi Pemerintah Pusat. Dan bisa ngambil juga dari peraturan lain yang terkait atau referensi pustaka serta website atas subjek yang dipilih. Jadi kita bisa cari dari website misalnya pemerintah pusat website, instansi pemerintahan pemerintah pusat. Lalu mengenai intisari bidang. Nah, intisari bidang untuk KTTA, akuntansi pemerintahan, apa sih? Jadi kita tuh melihat yang pertama penerapan peraturan akuntansi yang berlaku untuk pemerintahan, instansi pemerintahan. Terus kita bandingkan sama laporan keuangan subjek yang udah kita pilih. Nah, setelah dibandingkan itu kita teliti apakah dalam praktiknya sebenarnya sudah sesuai belum sih dengan peraturan yang berlaku gitu. Untuk contohnya, kita lihat dari tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang ditulis oleh Kak Dwiki Harulian Sinaga. Jadi, objek kajian itu dibahas di bab 3 mengenai landasan teori dan pembahasan. Secara umumnya dibahas di situ. Apa sih sebenarnya? Kan ini yang ngambil akuntansi aset tetap. Nah, dijelaskan aset tetap itu seperti apa peraturan-peraturannya menurut PSAP 07. Terus nanti di bab 2 bagian B ada gambaran umum akuntansi aset tetap pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Yang pertama itu nanti misalnya dijelaskan mengenai pengakuannya, terus bagaimana sih sebenarnya. Nah, ini ditulis Sekjen menjadikan PSAP sebagai pedoman. Terus dibahas juga tentang pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap. Terus dibahas juga bagaimana penyusutan aset tetap, bagaimana mengenai penghapusan aset tetap pada Sekjen Kementerian Keuangan.
Nah, kira-kira itu aja sih mengenai objek kajian pada akuntansi pemerintah pusat.